Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid, saya dari kelas 2A. Saya prodi hukum. Saya akan memaparkan pertemuan ketiga, yaitu bab 2 tentang tindakan pidana atau strafbar fight atau delicts. Langsung saja ke pembahasan, yaitu A. Istilah adalah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya yaitu dari beberapa bagian. Yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TV. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TV. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TV dibandingkan perbuatan pidana. Yaitu ada contohnya. Yang pertama ada satu contoh, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 1955 tentang TV ekonomi, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang TV narkotika. Lalu nomor 3, Undang-Undang 20 tahun 2021 tentang TV korupsi, dan lain-lain. Responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. B. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perbuatan pidana atau criminal acts. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau kriminal. Yang ketiga, pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. C. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif, yaitu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat TV. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan TV. Unsur subjektif, yaitu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, kesengajaan dolus. Yang kedua, kealfaan atau kulfa. Yang ketiga, niat atau forenement. Yang keempat, maksud atau argument. Yang kelima, dengan rencana terlebih dahulu atau Red. Yang terakhir, perasaan takut atau press. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari adalah A. Bagian delik atau baseline Valhead delik, meliputi beberapa bagian. Yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau friedsprak. B. Elemen atau unsur delik atau elemen van delik, terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya. Terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesenjangan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntunan hukum atau unslike van il rechtsvervolging. D. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana, yaitu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur, misalkan pasal pada 351
297, 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalkan pada pasal 281, 385 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalkan pasal 362 dan 372 dan 378 KUHP. Subjek tindak pidana hanya terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, hanya manusia atau untuk TV umum. Yang kedua, manusia dan korporasi atau untuk TV umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana yang terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, menurut KUHP, yaitu kejahatan atau misdreavment buku 2 pasal 104 sampai 182 KUHP. Yang kedua, pelanggaran atau overdrinking dari buku 3 pasal 489 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MPT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran lain. Selain itu juga didasarkan pada kualifikasi bahwa kejahatan sama dengan delik hukum atau res delik atau malah verse pelanggaran pada delik UU atau res delik malah qui probabilita. 2. Menuntut doktrin delik formil dan delik material, yaitu delik komisionis atau delik komisionis, terus delik komisionis per omnisionis, komisa, delik dolus dan delik kulfa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah dalam pemaparan saya. Saya Muhammad Hafid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.